Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Pada kali video ini saya akan berbagi dan bercerita tentang peninggalan gamelan keraton pada kerajaan Banjar. Sebelum kalian menonton video ini, mohon teman-teman sekalian membantu untuk menunjang video ini lebih berlanjut dan semangat lagi. Mohon teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video ini untuk menunjang kegiatan video ini. Terima kasih teman-teman sudah membantu. Nah, pada kali ini saya akan bercerita tentang gamelan keraton. Pada kali ini kita akan mengenal apa itu gamelan keraton dan apa-apa saja yang terdapat dalam benda gamelan keraton. Nah, secara garis besarnya gamelan keraton itu adalah gamelan yang digunakan para bangsawan mempunyai gamelan kebesaran sesuai dengan kedudukan mereka pada masa lalu. Gamelan tersebut dibunyikan biasanya setiap upacara tradisional dan untuk menyambut tamu atau pembesar. Nah, iramanya disesuaikan dengan jenis upacara yang disambut. Apabila mengadakan upacara pernikahan atau perkawinan, maka beda juga gamelan nadanya atau bunyi-bunyinya ya. Sekarang kita mengenal satu persatu apa saja sih yang ada di gamelan keraton yang biasanya digunakan oleh pembesar-pembesar kerajaan atau orang-orang besar ya. Nah, di sini yang pertama ini yang di depan ini adalah namanya saron demong. Di mana saron demong ini digunakan sebagai alat salah satu untuk membunyikan kleteng teng-tengnya untuk menambah suatu gendang yang menghasilkan bunyi untuk memperindah suatu suara gamelan. Yang di belakangnya itu adalah sarun barong. Sarun barong ini juga kurang lebih ya sama fungsinya seperti yang sarung demung yang di depan ini. Fungsinya juga untuk menambah suatu pembendaharaan musik sehingga terciptanya musik yang indah dan suaranya merdu lah. Yang selanjutnya ada yang ketiga. Nah, yang di belakang nomor 3. Yang di belakang nomor 3 itu adalah namanya saron penerus. Nah, ini asalnya dari Jawa ya teman-teman, dari Kediri. Nah, dari Kediri asalnya ini lalu dihibahkan ke kerajaan Banjar. Di sini di samping ada di situ itu ada namanya gong ya. Gong biasanya nih untuk dung seperti itu ya. Musiknya untuk menambahkan juga suara yang memperkenalkan gamelan keraton. Di samping gong di sana ada yang ada dua itu adalah namanya, kira-kira teman-teman tahu apa namanya? Adalah babon teman-teman ya. Yang di samping gong yang dua itu adalah babon. Nah, setelah itu kita ada lagi di sini ada yang ini. Nah, yang ini adalah namanya kenong. Nah, kenong ini digunakan juga sebagai alat penambah alat-alat musik gamelan keraton. Nah, jadi gamelan itu teman-teman ada terbagi dua, ada gamelan keraton untuk kerajaan. Kalau ini untuk kerajaan, ada gamelan yang untuk rakyat ya biasa. Yang di bawah ini ada yang kecil, ini adalah namanya ketuk. Di mana ketuk ini digunakan bunyinya tuh seperti ting
teng, tapi lebih kecil suaranya karena bentuknya juga kecil. Yang di sana ada lagi di belakang ketong itu ada namanya kenong. Nah, yang itu kenong. Setelah itu di belakangnya lagi itu ada kenong juga yang lebih besar. Nah, setelah itu di belakang kenong itu ada yang banyak itu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, itu jumlahnya itu adalah namanya bonang. Nah, setelah itu di samping bonang itu ada jender ya, di belakang yang seperti ada bentuk bambu. Nah, tapi itu bukan bambu ya, tapi itu dari kayu ulin atau besi ya. Nah, di belakang lagi ada namanya gambang. Nah, di samping gitar itu, di samping seperti kayak gitar tapi berbentuk seperti bulat, nah itu ya, itu namanya gambang. Nah, sedangkan yang seperti kayak gitar itu ada namanya rebab. Di belakang itu pawayangan. Nah, di samping gitar yang sebelah kiri itu, samping rebab itu ada namanya slentem ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sekalian juga mungkin sudah tahu ya nama-nama yang ada di tempat kalian, juga mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda, namun kurang lebihnya seperti itulah teman-teman ya, untuk mengenal gamelan keraton, di mana gamelan keraton ini adalah peninggalan dari kerajaan Banjar yang dulu dihibahkan dari kerajaan Pulau Jawa yang ada di Banjar. Nah, gamelan keraton ini tadi ada terbagi dua. Gamelan keraton yang biasanya digunakan oleh pembesar atau dari keturunan kerajaan menggunakan ini, ada juga yang bukan, yang ada juga gamelan keraton biasa yang digunakan oleh rakyat biasa. Nah, teman-teman, mungkin ini sedikit saya berbagi tentang gamelan keraton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk memperluas pengetahuan sejarah yang ada salah satu di Nusantara kita di Indonesia, yang sangat banyak sejarah-sejarahnya, suku-sukunya, berbangsa-bangsa, beda bahasa dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman lebih tahu tentang video ini, kalian teman-teman bisa share ke tempat kita ya, komen. Kira-kira ada nggak yang sama di tempat kalian nama-namanya? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.